Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Priscilla Fitra Mandataka, dokter yang berjaga di Rumah Sakit Pasundan pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum kita memulai serangkaian pemeriksaan pada pagi hari ini, saya minta izin ya Bu untuk mengidentifikasi data diri Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu mengizinkan? Ya. Oke, baik Bu. Ibu apa kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Jelo. Saya minta izin sambil menulis ya Bu. Ya. Oke, Ibu Jelo, yang berusia berapa tahun Bu? 17 tahun. 17 tahun. Tempat tinggal di mana Bu? Tempat tinggal di Jogja. Oke, di Jogja. Oke, pekerjaan sehari-hari apa Bu? Swasta. Oke, baik Ibu. Di sini sebelumnya setelah saya mengidentifikasi data diri Ibu Jelo yang tinggal di Jogja berusia 17 tahun. Baik Ibu, di sini sebelum kita mulai serangkaian pemeriksaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pemeriksaan ini, yang dimana tujuannya itu untuk menilai resistensi atau ketahanan kapiler terhadap ketahanan ibu. Ya Bu, itu tujuan dari pemeriksaan hari ini. Ada 3 pemeriksaan yang akan kita lakukan. Dan mungkin dalam beberapa pemeriksaan ini akan membuat ibu merasa tidak nyaman, seperti kita menggunakan seperti kita menggunakan manset untuk mengukur tekanan darah ibu. Namun saya akan mengusahakan semaksimal mungkin agar ibu tetap merasa nyaman. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Oke, apakah sudah mengerti Bu? Oke, baik Ibu. Di sini pertama-tama saya akan melakukan pengecekan tekanan darah terlebih dahulu. Di sini saya lakukan pada lengan ibu, lengan yang dominan, di mana saya akan memastikan bahwa lengan yang dilakukan pemeriksaan itu dalam keadaan tidak bergantung atau tidak ditutupi oleh pakaian. Oke. Baik, setelah saya akan mengidentifikasi data diri pasien, di sini untuk turnik tes yang akan saya gunakan alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada sphygmomanometer, ada stetoskop, ada marker pen atau pensil, dan juga ada stopwatch. Baik, di sini sebelum kita melakukan prosedur yang pertama, di sini saya akan memastikan lengannya itu sebelum dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tidak bergantung, seperti diletakkan di meja seperti ini dan tidak tertutup oleh pakaian. Permisi ya Bu. Oke. Sini saya akan expose sedikit untuk bagian lengannya. Kemudian di sini untuk prosedur yang pertama saya akan menggambar lingkaran. Di sini untuk gambar lingkarannya itu dengan diameter 5 cm pada permukaan volar dengan volar lengan, di mana sekitar 5 cm di bawah dari lipatan siku. Ini lipatan siku sekitar di sini. Baik. Kemudian di sini saya akan pasang manset pada lengan atas pasien dan saya akan menentukan tekanan sistolik dan diastoliknya. Di sini saya menggunakan stetoskop dan juga sphygmomanometer. Permisi ya Bu. Kemudian di sini saya akan menentukan tekanan sistolik dan diastoliknya. Di sini saya menggunakan bantuan dari stetoskop. Permisi ya Bu. Kemudian di sini saya akan menaikkan tekanan sphygmomanometer hingga 100 mmHg. Kemudian saya akan diamkan selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit, di sini sudah 5 menit, saya akan turunkan tekanan pada sphygmomanometer dan lepaskan manset secara perlahan. Baik. Kemudian setelah 5 menit, saya akan perhatikan apakah ada peteki yang terbentuk dalam lingkaran yang telah saya buat tadi atau tidak.
Nah, untuk peteki sendiri normalnya itu kurang dari 10 peteki, maka itu normal. Abnormalnya itu jika lebih dari sama dengan 10 peteki. Dan hasil pemeriksaan di pasien ini dalam keadaan normal, dan juga jumlah petekinya itu adalah kurang dari 10 yang bisa saya lihat di sini. Dan untuk tadi tekanan sistolik dan diastolik yang telah saya ukur tadi, di sini pasien tekanan sistoliknya itu 120 dan diastoliknya itu 80 mHg, di mana ini masih dalam batas normal. Baik, dari hasil peteki sendiri tadi yang sudah saya bilang itu kurang dari 10, maka pasien itu normal. Oke, permisi ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Oke, baik Bu, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Priscilla, saya dokter penjaga di Rumah Sakit Pasundan pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum kita melakukan serangkaian pemeriksaan, saya akan mendata-data diri Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu dengan Ibu siapa aja? Presiden izin sambil nulis ya Bu. Usia berapa tahun Bu? Oke, alamat tempat tinggalnya di mana Bu? Oke, baik Ibu, di sini dengan Ibu Anjeli dengan alamat tempat tinggal di Jogja ya Bu. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan prosedur dari tindakan yang akan kita lakukan di sini. Untuk pemeriksaannya itu berupa bleeding time test. Ini mana bleeding time test ini bertujuan untuk mengevaluasi peran hemostatik trombosit dan pembuluh darah dari ibu. Oke, mungkin untuk pemeriksaan ini akan terasa tidak nyaman. Namun, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin agar pemeriksaan ini berjalan dengan baik dan ibu tetap merasa nyaman. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Apakah ada yang belum dimengerti Bu? Oke, terima kasih Bu. Silakan ke meja pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, setelah saya mengidentifikasi data diri pasien, di sini untuk bleeding time test atau waktu perdarahan dengan metode DUK. Di sini untuk alat-alat yang akan saya gunakan, yang pertama itu ada glove steril, kemudian ada alcohol swab, kemudian ada sterile blood lancet, kemudian ada stopwatch, dan yang terakhir itu ada filter paper atau Whatman paper disc atau kertas saring. Baik, setelah saya menyiapkan alat-alat, di sini saya akan mencuci tangan saya menurut 6 langkah dari WHO. Baik, setelah saya mencuci tangan, saya akan menggunakan sarung tangan dan melakukan tindakan. Baik, di sini saya sudah menggunakan hand glove atau sarung tangan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pada pasien. Yang dimana saya akan tindakan terlebih dahulu. Saya akan membersihkan lobus telinga dari pasien menggunakan alcohol swab. Permisi ya Bu. Kemudian saya akan menunggu hingga kering. Baik. Setelah sudah kering, di sini saya akan menusuk bagian lobus telinga dari pasien menggunakan blood lancet dengan kedalaman kurang lebih 2-3 mm atau 3-4 mm. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menggunakan tissue paper, yang dimana di sini sambil menyalakan stopwatch, yang dimana setiap 30 detik saya akan tempelkan tisu atau kertas saring ini pada lobus telinga dari pasien untuk menyerap darah yang keluar. Baik, stopwatchnya sudah aktif, kemudian saya akan menempelkan pada lobus telinga pasien. Di sini saya lakukan setiap 30 detik. Kemudian di sini untuk menghitung hasil yang didapat, di mana saya akan menghitung jumlah tetesan darah yang terdapat pada kertas saring ini yang dikalikan dengan 30 detik. Ini mana setelah saya melakukan penempelan pada telinga pasien, di sini saya mendapatkan ada 6 tetesan darah yang didapat dari hasil dari pasien ini. Kemudian di sini pada tissue papernya bisa terlihat. Kemudian saya akan melakukan hitungan, yang dimana hitungannya itu 6 dikali dengan 30 detik, dan hasilnya itu akan kita dapatkan 3 menit setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dokter. Oke, baik Bu, perkenalkan saya Dr. Priscilla, saya dokter yang berjaga di Rumah Sakit Pasundan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita melakukan serangkaian pemeriksaan, saya minta izin untuk mengidentifikasi data diri Ibu ya Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Saya minta izin sambil menulis ya Bu. Ibu Anjeli, berusia berapa tahun Bu? 20 tahun. Alamat tempat tinggalnya di mana Bu? Jogja. Oke,
Pekerjaannya sehari-hari apa, Bu? Sebagai ibu rumah tangga. Oke, baik Ibu. Baik, di sini dengan Ibu Anjeli ya yang berusia 20 tahun. Nah, di sini Ibu saya akan menjelaskan pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan clotting time test atau pemeriksaan waktu perdarahan dari Ibu. Nah, dari pemeriksaan ini dimana tujuannya itu untuk mengevaluasi koagulasi, yang dimana terdapat dua metode yang akan dilakukan, yaitu yang pertama itu adalah metode slide dan yang kedua itu metode test and wide. Nah, dari beberapa pemeriksaan ini, Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman atau merasa kesakitan. Namun, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin agar Ibu tetap merasa nyaman. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oke, apakah Ibu mengizinkan untuk tindakan dilakukan? Oke, baik Ibu, silakan menuju ke meja pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, di sini untuk clotting time test, untuk alat-alat yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada glove steril, kemudian ada alcohol swab, ada sterile blood lancet, ada stopwatch, dan object glass. Baik, setelah saya mencuci tangan saya, di sini saya sudah menggunakan sarung tangan. Baik Bu, sebelumnya permisi ya Bu, silakan meletakkan tangannya di atas sini. Baik Ibu, di sini saya akan membersihkan terlebih dahulu jari-jari Ibu menggunakan alcohol swab. Ya Bu. Permisi ya Bu. Kemudian saya akan tunggu hingga kering. Baik, setelah kering, kemudian saya akan tusuk jari pasien ini menggunakan auto clip pen. Kemudian setelah itu saya akan nyalakan stopwatch. Baik, setelah saya menyalakan stopwatch, kemudian saya akan tempelkan darah yang keluar ini pada objek glass. Permisi ya Bu, di sini saya akan membuat 3 tetes. Selanjutnya, setiap 30 detik saya akan menggunakan lancet darah untuk melihat apakah sudah ada benang fibrin yang sudah terbentuk pada area tersebut atau tidak. Baik, di sini setelah saya nyalakan stopwatch dan setiap 30 detik saya akan gunakan lancet untuk melihat apakah sudah ada benang fibrin yang sudah terbentuk atau belum. Baik, setelah saya mengecek di sini, saya melihat ada benang fibrin yang sudah terbentuk, yang dimana di sini jika benang fibrinnya sudah terbentuk pada tetesan darah yang pertama, kita akan lanjutkan pada tetesan berikutnya hingga ke tetesan darah ketiga yang telah dibentuk. Kemudian di sini saya akan catat waktu dari tetesan darah yang pertama keluar hingga tetesan berikutnya, yang dimana jika tetesannya itu terbentuk pada bank fibril pada tetesan darah ketiga. Nah, jika normal, untuk normal tetesan darahnya itu adalah 2-6 menit pada hitungan stopwatch, dan pada pasien ini hasil yang didapatkan adalah 4 menit. Baik, untuk metode yang pertama sudah selesai dilakukan, selanjutnya saya akan melakukan clotting time dengan metode Lee and White. Nah, untuk Lee and White ini, untuk alat-alat yang diperlukan ada sarung tangan, ada juga tabung belas, dan juga ada water bath, stopwatch, dan darah tanpa antikoagulan. Nah, untuk prosedurnya sendiri, saya akan masukkan darah pada masing-masing 1 mili ke dalam 1 tabung. Kemudian saya akan letakkan ketiga tabung tersebut dalam water bath dengan untuk suhunya itu 37 derajat Celcius. Kemudian saya akan menyalakan stopwatch. Pada setiap 30 detik saya akan miringkan tabung tersebut untuk melihat apakah sudah terjadi pembekuan di dalam tabung tersebut atau tidak. Kemudian saya akan hitung waktu yang diperlukan sehingga terjadi pembekuan pada tabung ketiga. Lalu saya akan menilai untuk melihat nilai normalnya itu dalam pemeriksaannya itu adalah 5-15 menit. Dan untuk pada pemeriksaan ini yang telah dilakukan, yang tadi saya jelaskan, saya mendapati untuk hasil yang didapat itu 12 menit, maka artinya masih dalam batas normal.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala rangkaian pemeriksaan telah selesai dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.